Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Anda semua dimanapun sedang berpuasa dan berbahagia, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa beberapa hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita di siang hari yang disebut dengan siam, di malam hari yang disebut dengan qiyam. Siam dan qiyam ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita yang diterima oleh Allah berdasarkan iman wa ihtisaban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anda semua, di antara hadis yang berkaitan dengan puasa, ada satu hadis yang menarik yang ingin Anda sampaikan. Apa itu? Didasari dengan seperti ini. Kita sepakat bahwa puasa ini membawa kebaikan, keberkahan bagi kita. Pahalanya bukan sekedar pahala, bukan sekedar menambah pundi-pundi amal di iliyin kita, tapi ada plus-plusnya, yaitu bisa mengampuni dosa-dosa yang sudah kita simpan di sijin amalan buruk kita. Itu bisa menguras dan menghilangkan itu. Itu puasa kita sepakat bahwa puasa itu pahalanya luar biasa. Jadi bukan ibadah kaleng-kaleng gitu ya, catat itu. Nah, tapi ternyata oleh Allah diinformasikan melalui Nabi ada orang yang disebut dengan muflis. Rasul bertanya kepada sahabat, "Atadaruna man muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Bangkrut itu artinya yang awalnya punya banyak harta, banyak aset sampai tidak ada, bahkan minus begitu. Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wala mata." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya aset, punya uang dan sebagainya. Jawabannya logis dan memang manusiawi seperti itu ya. Tapi ternyata Rasul menjawabnya yang dikehendaki oleh Rasul itu lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang muflis dari kalangan umatku. Sahabat boleh risau. Kenapa? Karena di sana ada taksis, pengkhususan ternyata dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Diberitakan oleh Nabi, man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang yang ketika di hari perhitungan, yaumul hisab, di hari kiamat itu datang dengan banyak pahala dari sholat, banyak sekali pahala sholat luar biasa. Nah ini yang poin kita, wasiyamin, min siyamin, dari pahala puasa, wazakatin dan selanjutnya. Pada saat yang sama, wayati qad syatama hada, dia itu memiliki catatan dosa dari lisannya karena sering menghardik orang lain, sering mencaci orang lain, menyakiti orang lain, sering memfitnah, menuduh orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu begitu. Wa akala malahaga, wa safaka damahaga, wa darabahaga. Orang yang intinya menzalimi orang, ada orang lain dia ambil, hak-hak adami orang lain dia ambil. Maka apa yang terjadi? Fayubahada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Diambil tuh kebaikannya, tabungan pahala dari sholat, dari zakat, dari atau yang puasa yang kita bahas ini diambil. Untuk apa? Untuk membayar kezaliman dia ketika di dunia. Nah, dan pertanyaannya, lantas bagaimana jika saya punya tabungan di iliyin, amalan baik itu 1 juta, ternyata dosa lisan saya itu lebih dari 1 juta. Apa yang terjadi? Maka itu akan diambil dari kejelekan dia. Kejelekan dia diambil, intinya seperti itu. Pendek kata yang Anda sampaikan, bahwa betapa meruginya orang yang banyak pahala tapi tidak bisa menjaga lisannya. Termasuk pahala puasa yang banyak ini akan terkuras oleh hal yang bisa dikatakan kecil, lisan. Oh ya, nah, alhamdulillah sekarang ini kan pandemi, saya tidak banyak bertemu dengan orang, sehingga saya bisa menghindari lisan, alhamdulillah. Tapi satu sisi ini di era zaman ini yang ingin Anda sampaikan, peran media sosial. Peran media sosial. Kenapa? Karena ulama sepakat bahwa al-kitabatu, tulisan itu tunzalu manzilatal lisan, diposisikan konsekuensi pahala dan dosanya itu disamakan dengan manzilatal lisan, dengan lisan. Betapa gampangnya jari kita mengetik di media sosial, baik itu menghujat orang yang ingin kita hujat, baik kita itu mencaci yang ingin kita caci dan sebagainya. Kita harus hati-hati. Yang saya sampaikan di momen bulan puasa ini supaya pahala Ramadan kita bisa utuh, bahkan bertambah di bulan di yaumul hisab. Jangan sampai berkurang karena gara-gara hal yang kecil seperti lisan kita. Maka mari kita puasa dengan sebenar-benar puasa. Kalau kita lihat hadis yang berkaitan dengan puasa bisa mengerucut pada satu hal,
bahwa esensi puasa itu bukan sekadar, yang Anda sampaikan, bukan sekedar menahan al-imsak anil muftirat, bukan sekedar menahan dari yang membatalkan makan dan minum, tapi lebih dari itu bagaimana kita bisa menjaga aktivitas hati kita. Itulah makna bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut dengan bulan riyadhah, latihan, bulan madrasah, tempat belajar. Karena ini waktu yang tepat bagaimana kita mencetak pribadi kita menjadi pribadi yang muttaqin. Pribadi yang benar-benar menjauhi selarangan Allah dalam berbagai hal, termasuk lisan dan juga hati. Ketika kita berpuasa memang dari awal diniatkan dengan iman, panggilan iman, wahtisaban, dengan butuh pahala, maka kita akan menjalannya dengan baik. Kita akan menghindari dari banyak hal yang merusak pahala kita. Dalam satu hadis Rasul bersabda, rubba shaimin, betapa banyak, rubba itu betapa banyak orang yang berpuasa, halluhu min siyamihi, dan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, al-ju' wal atas, kecuali itu menahan haus dan dahaga, menahan lapar dan rasa haus saja. Ini informasi sekaligus warning dari Allah, dari Rasul, bahwa jangan sampai kita yang dari awal dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, yang memiliki iman, tapi puasanya tidak dengan ilmu, tidak dengan keilmuan puasanya. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, mari kita puasa sebaik-baik puasa, kita hindari segala macam yang menciderai arti puasa itu sendiri, yang akan mengikis pahala-pahala puasa. Kita bukan sekedar fisik, tapi bagaimana hati kita berpuasa. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita mendapatkan janji Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, ketika isi rekening si jin kita itu kosong, terhapus oleh puasa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.